Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim wa iqtafa asarahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali, marilah kita senantiasa membasahi bibir kita, menggerakkan lidah yang sengaja Allah ciptakan tanpa tulang supaya mudah digerakkan untuk menyebut asmanya, untuk mengagungkannya, untuk selalu kita berzikir kepadanya. Bagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bahkan Allah mengatakan tanda orang yang jalan akalnya matang, disebut mereka itu ulul albab. Tandanya apa? Tidak berhenti berzikir. Maka Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Alhamdulillah, berzikir kita kepada Allah sebagai rasa syukur. Bapak Ibu, kita sekarang masih di bulan Zulhijjah dan di akhir bulan Zulhijjah. Tanggal berapa sekarang? 26 atau 27? Sekitar 27 Zulhijjah, di penghujung tahun. Namun alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa kita telah melalui hari-hari yang sangat mulia pada dalam hidup kita di tahun ini. Karena sekarang ini kita berada di ujung tahun, sebentar lagi masuk tahun baru. Kita ulama ataupun sahabat sudah sepakat menetapkan awal tahun baru umat Islam adalah bulan Muharram. Berarti Zulhijjah adalah akhir tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah telah karuniakan tahun ini 1445. Kan masuk lagi besok ni 1 Muharram 1446. Maka alhamdulillah pada 1445 kita telah diizinkan oleh Allah melewati waktu-waktu yang sangat mulia. Pertama bulan Ramadan, Masya Allah. Semua kita alhamdulillah telah melaksanakan puasa dengan seluruh keistimewaan di bulan Ramadan itu. Kan tidak semua orang sampai hidup 1445.
Ada orang yang telah meninggal wafat 1444, 1443. Setelah selesai Ramadan, kita diberikan izin pula kesempatan oleh Allah melalui waktu yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada hari-hari yang Allah sebut sebagai hari-hari istimewa. Pertama, Allah sebut sebagai ayyamin ma'lumat. Di dalam firman-Nya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka banyak memuji Allah, berzikir kepada Allah apabila mereka berada di hari-hari yang telah ditentukan. Apa ayyamin ma'lumat itu? Ayyamin ma'lumat itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita sudah lewati. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berada di hari-hari itu, puji Allah, zikir Allah. Berarti hari itu sangat kalau tidaklah disuruh oleh Allah kita memuji. Kalau kita di hari-hari itu, Allah khususkan wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Alhamdulillah sudah lewat. Kemudian juga kita sudah melewati hari yang Allah istimewakan, yang Allah sebut ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'dudat ini dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ini ayat ini adalah perintah juga. Allah menyuruh kita supaya memuji-mujinya, berzikir, menyebut-nyebut namanya. Kapan? Fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang ma'dudat. Apa ayyamin ma'dudat? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, 3 hari setelah 10 hari. Berarti hari apa? Hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah. Yang disebut hari-hari ini macam-macam namanya. Ada disebut dengan hari tasyrik, disebut juga hari melontar jamrah, disebut juga hari Mina, hari-hari Mina. Karena di situ para jemaah haji, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan 2 pekerjaan di Mina. Pertama bermalam, yang kedua melontar jamrah. Maka hari-hari itu adalah hari istimewa, dan itu sudah kita lalui. Dan berbahagialah orang yang telah Allah berikan kesempatan hidup di hari-hari yang mulia ini, kemudian mereka isi hari-hari yang istimewa itu dengan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tinggal Bapak Ibu sekalian kita mensyukuri dan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang telah kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, bagi orang yang haji melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga haji mereka semua pulang dengan selamat, dengan membawa haji yang mabrur. Bagi kita yang tidak haji, maka banyak macam amalan kita kemarin. Ada zikir, baca Quran, memperbanyak sedekah, puasa. Di antaranya puasa hari Arafah, salat Idul Adha, kemudian ibadah korban. Maka semoga kita berdoa ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, la in syakartum wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid, kata Allah. Maka di situ siapa yang bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan. Tapi kalau kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Maka Musa mengatakan kepada pengikutnya, hai Bani Israel, kalau seandainya kalian kafir semua, kufur nikmat, kafir kepada Allah dan seluruh orang yang ada di muka bumi ini, kata Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Itu kata Musa di hadapan Bani Israel, kalau kalian kafir semuanya dan seluruh penduduk bumi ini kafir, maka Allah tetap maha kaya dan terpuji. Allah tak butuh kepada kalian, kalian yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian berdoa banyak-banyak ya, semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini mumpung kita di akhir Zulhijjah ini,
kita diingatkan setiap bulan Zulhijjah ini datang, maka ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, baik kepada yang sedang haji ataupun yang tidak haji, kita umat Islam yang ada seluruh dunia, diingatkan di bulan Zulhijjah ini kepada sosok manusia yang luar biasa, yang Allah abadikan kepribadiannya. Masya Allah, dipuji-puji oleh umat manusia seluruhnya, sampai kita umat Islam selalu menyebut-nyebut namanya. Di samping nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diingatkan dengan keluarganya, bagaimana istrinya, anaknya, dan begitu juga anak-anak, ada cucu-cucunya. Siapa mereka itu? Siapa dia sosok yang diingatkan kita oleh Allah setiap dalam bulan Zulhijjah? Setiap datang bulan Zulhijjah diingatkan kita dengan sosok ini. Berarti sosok ini adalah sosok, Masya Allah, yang ideal, yang Allah contohkan dalam kehidupan kita. Inilah manusia yang patut menjadi contoh bagi kalian. Sosok siapa? Nabi Ibrahim dan semua keluarganya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan predikat ini hanya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu predikat? Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Apa itu khalil? Orang yang sangat dicintainya, orang yang paling dekat kepadanya. Jadi manusia yang mendapat predikat gelar dari Allah sebagai Khalilullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah kepada kita terhadap Nabi Ibrahim dan keluarganya ini? Maka dengarkan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh, kata Allah, demi di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya terdapat teladan yang baik dalam kehidupan kamu. Dibagi kamu siapa teladan yang pantas kamu contoh dalam seluruh kebaikan, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan bukan dalam ayat ini saja, bahkan Bapak Ibu, ada ayat yang senaga ayat ini dengan ayat yang Allah turunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu kalau memperingati Maulid Nabi, selalu ayat yang dibawakan oleh ustaz, yaitu sampai Bapak Ibu hafal jemaah itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat senada itu Allah juga jelaskan untuk Nabi Ibrahim. Kalau itu untuk Rasulullah, sungguh laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kamu. Dan sama bagi siapa? Bagi yang orang yang ingin hidupnya dalam ridha Allah di dunia, kemudian di akhirat ingin mendapatkan surganya Allah. Kalau hidup mau, karena kita ini berdoa selalu hidup, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu di dunia hidup dalam ridhamu, di akhirat hidup sebagai penghuni surgamu. Allahu akbar, indahnya. Itu apa? Duit banyak tapi dimurkai Allah, mobil mewah, kemudian rumah besar, duit deposito banyak tapi hidup dalam murkanya Allah. Lebih baik hidup sederhana apa adanya tapi hidup dalam ridha Allah. Bahkan Rasulullah SAW tersiksa pun dia hidup tak masalah baginya. Mau diusir dia, mau dibunuh dia, mau diapakan dia, yang penting ya Allah, satu yang saya minta kepadamu, engkau ridha kepadaku. Itu ketika disebutnya kapan itu? Ketika dia mengalami musibah, yang mana ahli Taif ketika dia pergi ke Taif ingin mengembangkan Islam, malah dia diusir dan dikejar dan dilempar dengan batu sampai berdarah-darah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengadu kepada Allah,
Maka kalau kita mengadu kepada Allah, maka ya Allah, kemana lagi Engkau bawakan? Di tempat lahirku sendiri, keluarga kerabatku mengusirku dari Mekah. Kemudian aku cari tempat perlindungan ke Taif, aku diusir dan saya dikejar seperti ini. Ya Allah, semua ini akan ku terima. Mau diusir, mau diapakan, yang aku minta kepadamu hanya satu, ridha. Jangan pula nanti yang paling parah ni hidup susah, sudah susah dalam murka Allah pula lagi. Itu paling parah itu. Udah miskin, fi sakhatillah pula hidup. Maka doa kita, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu hidup dalam murkamu. Itu apa hidup dalam murka Allah, Bapak Ibu sekalian? Maka banyak orang kadang-kadang mengejar dunia, tak peduli halal haram. Mau Allah marah, mau Allah ridha, tak peduli. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Hidup sementara, semua kita akan menghadap Allah. Maka kita selalu kalau ada musibah, inna lillahi wa inna, semua kita akan menghadap Allah. Maka masing-masing kita akan membawa amal kita di hadapan Allah nanti. Persiapkanlah hidup kita itu. Tidak ada satu pun yang akan lepas. Ada kita yang akan lepas ni? Tidak ada. Semua akan Allah hadapkan. Kita baca Quran, nangis kita baca Quran, bagaimana Allah membayangkan kondisi kita di akhirat nanti ketika dihadapkan kita oleh Allah ke hadapannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan dengan Rasulullah sebagai contoh teladan. Bagi siapa yang hidup di dunia ini dengan ridha Allah, maka Rasulullah teladannya. Kemudian di akhirat kepingin menjadi ahli surga. Siapa tidak kepingin surga, maka teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh hal dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang Bapak Ibu ada muncul entah siapa namanya, Bapak Ibu sekalian, na'udzubillah. Ditanya dia, nanti ini masuk surga, ini masuk surga semuanya katanya. Astagfirullah. Dia pokoknya ngacau-ngacau lah Bapak Ibu sekalian ya. Ini kadang-kadang ini orang-orang yang dibentuk kadang-kadang ya untuk mengacau-ngacau suasana. Maka jangan terpancing, biarkan orang gila itu gila sendiri dia. Maka berpegang teguh dengan agama, pegang Quran, pegang sunnah. Karena kita akan menghadapi macam-macam fitnah. Semakin dekat kiamat semakin banyak fitnah. Itu ujian itu. Diuji betul akidah kita itu. Saya buka TikTok, dia aja isinya. Tak apa dibaca. Garuk kau, Bapak Ibu. Jangan terpancing-pancing pula nanti jadi pengikutnya pula. Ada kiamat dunia itu ujian baru, belum dajjal itu lagi. Itu baru sekedar itu yang ngaku-ngaku bisa mengatur malaikat, mengker nakir macam-macam. Percaya kita ujian itu. Karena Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku hanya tinggalkan kepada kalian dua hal, maka ingat, pegang teguh dua itu, kerana kalian akan banyak menghadapi hal-hal yang akan menyesatkan kalian, yang akan menyesatkan kalian banyak. Ada jin, ada setan, ada manusia. Mereka akan menyesatkan kalian. Maka bagaimana supaya kalian jangan tersesat? Supaya kalian jangan tersesat, pegang teguh Quran dan Sunnah. Maka bagaimana kita berpegang teguh Quran dan Sunnah? Ngaji, rajin hadir masjid, rajin hadir taklim. Ada terpengaruh kita dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ada ngaji, ada baca, ada belajar, maka rentan sekali Bapak Ibu terpengaruh. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Sesat, disesatkan, menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, maka di sini ayat yang senada. Sungguh dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah. Ini ayat juga ada pada Nabi Ibrahim. Maka Allah katakan dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh kata Allah, bagi kamu hai orang-orang beriman, dalam diri Ibrahim dan keluarganya, pada mereka itu, diri Ibrahim dan keluarganya, benar-benar terdapat seluruh teladan yang baik. Seluruh teladan yang baik. Bagi siapa?
bagi orang yang ingin mengharapkan dalam hidup ini ridha Allah, orang yang benar-benar mengharapkan di akhirat surganya Allah. Maka siapa yang berpaling dari mencontoh Ibrahim, kehidupan keluarganya, anak cucunya, karena semuanya berinduk kepada Ibrahim. Kita Rasulullah datuknya Ibrahim, Isa datuknya juga Ibrahim. Maka Rasulullah itu dari keturunan anaknya Ismail. Isa dari keturunan anaknya yang bernama Ishak. Maka di dalam Al-Quran, ketika Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dua putra yang Masya Allah luar biasa, maka di dalam doanya dia mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku. Aku sudah tua, tapi Allah anugerahkan kepadaku dua putra yang luar biasa. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim dalam doanya, dan doanya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita baca, inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh demi Tuhanku benar-benar mendengar seluruh doa hamba. Nah, contoh itu Ibrahim, udah tua dia, istrinya sudah menopause, tidak mungkin lagi dapat anak, tapi yang namanya berdoa tak pernah putus Bapak Ibu sekalian. Maka ada dua nabi yang dia tidak berhenti berdoa dan tidak ada istilah putus asa. Padahal dalam teori manusia sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada harapan lagi. Pertama Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria Allah ceritakan bagaimana dia sudah tua renta, rambutnya sudah memutih oleh uban, punggungnya sudah, tulang punggung sudah bungkuk, istri pun mandul. Tapi dalam kondisi begitu dulu punya anak, tapi dia tak berhenti berdoa. Maka Allah ceritakan itu dalam surah Maryam, kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku takkan berhenti, takkan pernah capek aku berdoa kepada-Mu ya Allah. Bapak Ibu, sudah ada yang pernah merasa capek berdoa? Berdoakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku takkan pernah lelah berdoa kepadamu. Doa seperti ini juga didoakan oleh Nabi Ibrahim. Maka di dalam Al-Quran ketika terjadi dialog antara bapaknya dengan dia, bagaimana dia menasihati bapaknya supaya bapaknya ikut beriman, dan itu Allah ceritakan di dalam surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala Ibrahimu ya abati lima ta'budu la tasma'u wa la lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Bapakku, kenapa engkau sembah sesuatu tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berakal, tidak bisa berbuat sesuatu? Tidak ada gunanya kau sembah dia, patung. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Saya mendapat wahyu, saya ini nabi, ikuti aku bapakku. Aku ini dalam jalan yang benar. Kemudian diingatkan pula oleh Nabi Ibrahim, ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman wa kana lisyaitan. Kemudian juga ya abati la ta'budis syaitan innahu kana lirrahmani asiyya. Bapakku, jangan disembah setan, karena sebenarnya bukan patung yang kau sembah, sebenarnya yang kau sembah adalah setan. Bukan nyembah patung, kamu sebenarnya kamu nyembah setan. Dan ingat, setan itu adalah makhluk yang pembangkang kepada Allah, kepada yang Maha Rahman. Maka dinasihatinya bapaknya, maka bapaknya malah mengancam, qala ya Ibrahim
araghibun anta ya Ibrahim an alihati fa illa wa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Maka di situ dia diancam oleh bapaknya, mau diusir, kemudian mau dipisahkan. Nah, diusir dia, wahjurni maliya. Tapi dia dengan sopan dia mengatakan, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ma walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Itu dia katakan ke Nabi Ibrahim, bapakku kalau begitu saya berpisah denganmu, saya akan mengucilkan diri darimu, mengisolasi diri darimu dan juga dari seluruh orang pengikutmu, kemudian dari apa yang kamu sembah selain Allah. Tapi saya tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah supaya kamu mendapat hidayah. Walam akun bidu'aika bidu'ai rabbi syaqiyya. Bapak Ibu sekalian, jadi Ibrahim mendapat dua putra yang luar biasa dan dia tidak berhenti berdoa. Sekarang kita diingatkan dengan Ibrahim alaihissalam pada bulan ini karena dia adalah menjadi contoh. Maka amalan-amalan kita di bulan Zulhijjah ini itu rata-rata Bapak Ibu yang kita amalkan itu mencontoh kehidupan Ibrahim alaihissalam, baik yang pergi haji, baik yang tidak haji. Maka kalau kita melihat orang yang pergi haji, Bapak Ibu sekalian, coba lihat mereka pas tiba di Mekah, apa mereka lakukan? Tawaf. Ketika tawaf kita diingatkan kepada siapa? Melihat Ka'bah itu, siapa yang teringat pertama? Maka kita mengingat Nabi Ibrahim karena dialah, sebagaimana penjelasan Allah dalam Al-Quran, orang yang pertama membangun Ka'bah. Itu dalam firman-Nya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah. Bapak Ibu, bagaimana doa lantunan doa-doa Ibrahim itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Maka Allah katakan, ingatkan, ceritakan kepada umat Muhammad bagaimana kami ketika perintahkan Ibrahim dan Ismail, putranya Ismail, untuk membangun Ka'bah. Lalu keduanya membangun Ka'bah itu. Setelah selesai mereka membangun Ka'bah, mereka lah yang berdua orang yang pertama tawaf sekitar Ka'bah. Maka siapa orang pertama yang tawaf sekitar Ka'bah? Rasulullah SAW? Bukan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Maka ketika dia tawaf selesai membangun Ka'bah itu, tak berhenti dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Oh Tuhan kami, Engkau perintahkan kepada kami membangun Ka'bah ini. Ini adalah amal kami. Oleh karena itu kami hanya tugasnya beramal. Terimalah amal kami ini dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Bapak Ibu sekalian, selesai dibangun Ka'bah itu kan, dia membangun Ka'bah itu. Maka kita ketika tawaf jemaah haji, orang yang umrah, pas melihat Ka'bah diingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu, start dari mana? Dari Hajarul Aswad. Maka ketika kita start tawaf dari Hajarul Aswad itu, diingatkan lagi kita dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ada beberapa kemungkinan, 3 kemungkinan. Pertama, kita mampu mencium Hajarul Aswad. Maka ketika mulai tawaf, cium dulu Hajarul Aswad. Yang kedua, kalau tidak bisa mencium, diraba saja dengan tangan. Kalau tidak bisa diraba dengan tangan, isyarat dari jauh saja sambil membaca zikir Bismillahi Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencium Hajarul Aswad, melambaikan tangan ke Hajarul Aswad, ingat siapa kita? Ibrahim alaihissalam. Karena dialah orang yang pertama memasang, kemudian meletakkan Hajarul Aswad di sudut Ka'bah sebagai start tempat mulainya orang tawaf. Nabi Ibrahim. Itu kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun Ka'bah, Bapak Ibu, kan sudah tinggi, mau menyusun batu-batu tinggi.
Akhirnya dia harus lebih tinggi lagi. Sekali setelah selesai itu semuanya, dibangun Ka'bah, maka dia butuh sebuah batu yang istimewa, yang agak unik. Maka dia bilang sama Ismail, putraku, kau cari sebuah batu yang unik yang ingin bapak taruh di sudut ini sebagai tanda nanti permulaan orang tawaf. Pergilah Ismail mencari batu, keliling Ismail, tapi tak ada batu yang unik yang bisa dijadikan sebagai tanda di situ permulaan orang tawaf. Maka Ismail balik, kelelahan, tak ada bawa apa-apa, kerana tak didapatkannya. Lalu dikagetkan Ismail ketika dia sampai ke sudut Ka'bah itu, sudah dia lihat terpasang batu yang sangat putih dan mengkilat bercahaya. Maka batu itu dulu bukan Hajarul Aswad namanya, tapi Hajarul Abyad, batu putih. Bapak ibu sekalian, Ismail bertanya kepada bapaknya, bapakku, dari mana kamu mendapatkan batu ini? Maka apa kata Ibrahim? Anakku, bahwa batu ini barusan dibawa oleh malaikat Jibril. Maka banyak ulama mengatakan Hajarul Aswad itu batu dari surga. Nah, itu kenapa? Kenapa bukan Ismail membawanya? Ibrahim mengatakan barusan Jibril mengantarkan batu ini kepadamu. Nah, cuma di antara ulama menangkap, menyimpulkan berarti batu itu dari surga. Tapi kenapa kok batu hitam namanya sekarang Pak Ustaz? Dulu batu putih bercahaya. Allah ingin memberikan pelajaran kepada umat manusia bahwa batu itu menjadi hitam, dulu putih tapi bintik hitam sesuai dengan dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia, sehingga batu itu menjadi hitam. Dan ini juga isyarat kepada hadis Rasulullah SAW apabila, jadi jangankan hati Bapak Ibu, batu saja gara-gara maksiat bisa jadi hitam. Jangankan hati. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, apabila seorang berbuat dosa, maka Allah taruh bintik hitam di hatinya. Berdosa maksiat lagi, bintik hitam, sampai dibungkuslah hatinya itu oleh ditutup dengan warna hitam tadi Bapak Ibu sekalian, pekat, sehingga hatinya tak bercahaya lagi. Maka gimana pun dia dengar azan, gimana dengar Quran, tak ada lagi bisa, karena hatinya tertutup. Maka cahaya itu yang menerima nasihat, yang menerima ayat-ayat Al-Quran, menerima pesan-pesan Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah tertutup hitam hati itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika di Hajar Aswad kita start, maka Bapak Ibu ingat kita Ibrahim. Setelah itu keliling kita nanti melewati namanya Hijr Ismail. Kan ada itu yang lingkaran. Di situ ada Hijr Ismail. Nah, tapi Bapak Ibu, sepakat ulama mengatakan tak boleh tawaf melewati dalam Hijr Ismail itu. Kan terbuka tempat itu berapa meter itu. Kalau lewat Bapak Ibu di situ supaya meringkaskan tawaf, maka tawafnya tidak sah. Nah, maka ketika ada Hijr Ismail, kita ingat siapa Bapak Ibu sekalian? Ingat kita dengan Siti Hajar, karena Hijr itu adalah tempat diasuhnya Ismail oleh Siti Hajar dahulunya. Awal dia ditaruh itu disitulah. Maka diingatkan lagi kita dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Agak ada sedikit tentang hukum Hijr Ismail ini. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, tidak sah tawaf di dalamnya. Maka salah satu, ada 7 syarat sah tawaf. Salah satunya adalah tawaf itu dilakukan di sekeliling Ka'bah, tidak boleh di dalam Ka'bah. Maka umpamanya Bapak nanti menjadi tamu Raja Saudi, dikasih kunci Ka'bah, Bapak sedang masuk ke dalam Ka'bah, gimana kira-kira tawaf di dalamnya? Pas masuk ke dalam Ka'bah, bisa tawaf dalamnya? Maka tidak sah tawaf di dalam Ka'bah. Maka tawaf itu harus di sekitar keliling Ka'bah. Maka salah satu tempat yang termasuk dalam Ka'bah itu adalah Hijr Ismail. Kenapa Hijr Ismail ini masuk dalam Ka'bah? Maka Rasulullah SAW ketika dia umrah, maka Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam Ka'bah.
Kemudian dia hanya mengizinkan masuk ke dalam Ka'bah cuma laki-laki, yang perempuan tak boleh masuk. Maka ketika itu Aisyah protes, ya Rasulullah, saya kepengen juga solat di dalam Ka'bah. Maka kalau bisa kau terbukalah Ka'bah itu. Setiap kita Bapak Ibu sekalian berziarah ke Mekah itu, umrah, salah satu yang disunatkan kita solat sunat di dalam Ka'bah. Kalau Ka'bah terbuka. Maka Aisyah ketika itu, kenapa Rasulullah tidak izinkan perempuan? Ya takut nanti berdempet-dempetan laki-laki dan perempuan di dalam, sehingga tidak terkontrol. Maka Rasulullah larang perempuan masuk. Tapi Aisyah protes ketika itu, minta, ya Rasulullah, kami kepingin juga mendapatkan keutamaan solat dalam Ka'bah. Maka diambil oleh Rasulullah SAW tangan Aisyah, maka dibawa di Hijr Ismail. Aisyah, kamu solat di sini saja. Ditaruh di Ismail. Ini adalah sama dengan di dalam Ka'bah. Bapak Ibu, ada sejarah sedikit kenapa. Jadi sekarang itu Ka'bah itu tidak persis di bangunan, di pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada beberapa meter, 3 atau 2,5 meter, itu tidak sempurna di dalam pondasi Ibrahim. Maka itu sebenarnya dalam Ka'bah, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena dulu terjadi, Bapak Ibu, pernah terjadi Ka'bah itu roboh sama sekali karena banjir atau terbakar, sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika itu berpikir, kenapa bisa terjadi musibah roboh Ka'bah itu, sehingga mereka menyimpulkan ini barangkali salah satu sebabnya adalah karena Ka'bah ini dulu dibangun dari uang haram. Uang haram. Sehingga sepakatlah pemuka-pemuka Quraisy waktu itu, Rasulullah belum lahir itu, di datuk yang keberapa, maka sepakat mereka. Apa kesepakatan mereka? Kita bangun Ka'bah kembali, tapi kita bangun dari uang yang halal. Maka siapa yang menyumbang, kita seleksi, harus kita tanya, ini duitnya dari mana. Jangankan yang haram, yang subuhat saja mereka tak terima. Setelah dikumpulkan uang, setelah itu dibangunlah Ka'bah, tapi uang tadi tidak cukup sempurna membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Ismail, sehingga mereka biarkan. Maka mereka bangunlah Ka'bah itu sekedar uang yang ada. Itu sebabnya ketat. Semenjak itu Bapak Ibu sekalian, sampai tawaf itu orang pemuka Quraisy dilarangnya orang masuk Ka'bah itu dengan pakaiannya sendiri. Maka tidak boleh masuk Ka'bah itu ke Masjidil Haram itu dengan pakaian sendiri. Maka ada dua pilihan. Pertama, menyewa pakaian yang telah mereka sediakan. Yang kedua, tawaf dengan telanjang. Itu sebab ada sejarah tawaf telanjang itu di zaman jahiliyah. Itu yang telanjang itu yang tidak ada punya uang menyewa kain. Kenapa masalahnya? Karena mereka ingin wanti-wanti, tidak boleh masuk ke tanah haram, ke dalam masjid haram itu pakai baju yang pernah digunakan berbuat maksiat. Ini baju-baju yang Bapak pakai ini pernah digunakan maksiat tidak? Kalau sekarang ini bersih semuanya ya, kalau pakaian halal semuanya. Karena ada baju kadang-kadang dibawa maksiat, kan dibawa juga masjid. Maka di situ apa kata mereka? Ketat, tidak boleh. Maka kamu dua pilihan saja, pakai pakaian yang kami sediakan, kan dipastikan mereka tidak pernah berwasiat kan, atau tawaf telanjang. Banyak lubang telanjang yang tidak mampu nyewa, Bapak Ibu sekalian. Sekarang jadi dalam Hijr Ismail itu ada jarak, itu masuk dalam Ka'bah. Maka Aisyah ketika itu disuruh Rasulullah, kamu sholat di sini. Sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita mau tawaf harus memutar, jangan masuk ke dalam. Maka nanti tidak sah tawaf kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selesai kita tawaf, maka kita dianjurkan. Coba Ibrahim lagi. Apa selesai tawaf yang amal kita amalkan? Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Coba bayangkan itu. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka apa kata Allah? Jadikan oleh kalian belakang makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Maka salah satu sunat tawaf
selesai tawaf, solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka kalau kita solat di situ, ingat lagi kita dengan Nabi Ibrahim. Makam itu apa? Makam itu bukan kuburan. Makam itu kuburan, bukan kuburan, tapi makam itu dari qama yaqumu maqaman, isim makan namanya. Qama artinya berdiri. Maka apa? Kalau nama tempatnya tempat berdiri, maka bahasa Arabnya maqam, tempat berdiri. Tempat berdiri apa ini? Karena Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun Ka'bah karena terlalu tinggi, dia bilang sama Ismail, carikan batu tempat bapak berpijak untuk menyusun batu Ka'bah ke atas. Maka Ismail carikan dan hadirkan sebuah batu. Ketika batu itu dihadirkan, lalu Bapak Ibu diinjaklah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika batu itu diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan kuasa Allah dan izinnya Allah, batu itu langsung melunak seperti lumpur. Maka di tangan Ibrahim Allah lihatkan keajaibannya. Maka coba batu yang kasar, yang apa namanya, yang kita gunakan batu keras, tapi kalau Allah menginginkan dia lunak, bisa seperti tanah, bisa seperti tanah dia. Maka ketika Ibrahim berdiri, melunak batu itu, langsung tenggelam kakinya, telapak kakinya. Selesai Bapak Ibu, setelah kakinya tenggelam ke dalam batu tadi, maka batu itu keras kembali. Maka batu itu di situ membekaslah 2 telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka batu itulah yang disebut dengan makam Ibrahim, dan itu adalah tanda kekuasaan Allah dan kebenaran dari seluruh sejarah Ka'bah itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah, kekuasaan Allah. Salah satu tanda itu apa? Adanya makam Ibrahim, dan itu terjaga sampai hari ini. Maka ada 2 yang terjaga sekitar Ka'bah itu, dan 3 Bapak Ibu yang tidak akan punah insyaallah sampai hari kiamat. Pertama Hajar Aswad, kedua makam Ibrahim, ketiga sumur Zam-Zam. Insyaallah kita sambung nanti setelah Isya, waktu Isya sudah masuk. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.